Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah membaca kitab kuning sambil ngerokok. Ini masalah lama ini. Ini saya ambilkan aja. Terus ada yang mengatakan sul adab. Nah, itu yang mengatakan sul adab itu referensinya inilah sini. Dari kitab Qurratul Ain. Ini fatwanya Ismail Zain. Cetakan apa ini ya? Enggak tahu ini cetakan apa? Halaman 209. 209. Itu pada ada pertanyaan yaitu soal ada pertanyaan ma hukmu syurbid dukhan fil masjid wa ma hukmu syurbid dukhan inda qari'il Quran. Apa hukumnya ngerokok di masjid dan apa hukumnya ngerokok di sandingnya orang yang membaca Quran. Nah ini. Terus ada di bawahnya dijawab al-jawabu wallahu muwaffiq lis-shawab. Inna syurbad dukhan min haitsu huwa qad ikhtalafa ulama fihi fa aktsaruhum 'ala tahrim. Sesungguhnya ngerokok hukumnya ngerokok itu ada perbedaan ulama, yaitu kebanyakan ulama itu mengatakan haram. Wa ba'duhum qala innahu karahatu tanzihin. Sebagian ulama mengatakan itu makruh. Wa huwa mu'tamadu madhhabis Syafi'i, pendapat yang pendapat kuat pada madhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Lakinnahum ajma'u ala annahu qad yaridu lahu ma yusayyiruhu haraman. Tapi ulama itu sepakat ada sesuatu perkara yang menimbulkan itu menjadi haram. Menurut kitab ini, contoh min dalika idza kana bi hadrati qiraatil Qur'an. Ada orang rokok di sampingnya orang yang membaca Quran. Au hadisin nabawiyin, atau di sampingnya orang yang membaca hadis. Atau au majlis ilmin syar'iyyin, atau ada majlis ilmu syariat. Au nahwi dalika. Nah, di situ ada orang-orang yang membaca kitab kuning itu kan maksudnya kan ini. Nah, jadi membaca kitab kuning itu artinya majlis ilmu syariat. Itu adalah minal mawadhi' allati tadummu ma tastahiqul adab wal waqar. Tempat-tempat yang seharusnya berhak adanya adab dan adab. Nah, terus kesimpulannya fa inna syurbad dukhan fihi hina idin haramun. Ngerokok ya, di sampingnya orang membaca Quran sambil ngerokok, atau di sampingnya orang membaca Quran, di sampingnya orang yang membaca hadis, di sampingnya orang yang membaca kitab, atau dia sendiri yang membaca kitab, kok sambil ngerokok itu haram. Nah, itu. Kenapa kok haram? Itu menurut Syekh Ismail Zain, karena di situ lima fihi min su'il adabi wal istihtari bi majlisit ta'zim. Hukumnya haram karena di situ ada su'ul adab, jeleknya adab dan meremehkan. Istihtar itu meremehkan tempat-tempat yang harusnya dimuliakan. Nah, ini ya kenapa? Jadi terus ada terusannya wa'adhamu hormatan wa akbahu fi'lan idza kana fil masajid. Apalagi lebih haram lagi, lebih jelek lagi rokok di dalam masjid. Yang dimana itu adalah buyutullah, rumah-rumahnya Allah yang harusnya dimuliakan. Nah, jadi intinya gini, sudut pandang. Jadi sudut pandang ulama itu memandang rokok ini termasuk jelek atau tidak, gitu loh. Kalau rokok ini dianggap jelek, jadi kok dilakukan di tempat-tempat yang baik, berarti mengotori. Karena apa? Menganggap rokok ini adalah perkara yang kotor, gitu loh. Jadi apalagi ini Ismail Zain itu fatwa-fatwa ulama Yaman itu seperti Bungyah itu juga sama. Itu agak keras itu kalau masalah rokok. Jadi kalau ulama-ulama Timur Tengah itu memang kalau masalah rokok itu memang dianggapnya kotor, sangat-sangat kotor. Jadi kalau di tempat-tempat yang mulia maka haram gitu. Tapi kalau ditabrakkan ke ulama Jawa, nah bingung. Karena apa? Ulama-ulama Jawa itu tidak menganggap rokok itu kotor. Tidak menganggap rokok itu perkara yang kotor, enggak. Jadi biasa ada orang rokok di masjid sambil basuh masail, sambil ngaji, sambil ngerokok.
sinau, belajar sambil ngerokok. Termasuk di pondok, saya mondok di sarang, itu memang semuanya belajar ya sambil ngerokok. Kalau nggak sambil ngerokok, ngopi ya ngantuk gitu. Karena memandang rokok itu bukan perkara yang kotor. Jadi intinya itu adalah sudut pandangnya. Ini rokok ini dipandang itu kotor atau tidak. Kalau dipandang kotor, sesuatu yang kotor, maka ya apa ya? Itu tidak memuliakan ilmu. Kalau tidak dipandang sesuatu yang kotor, biasa ya tidak apa-apa. Tapi kalau membaca Quran, iya kayaknya. Kalau membaca Quran sambil ngerokok itu kayaknya jangan. Tapi nggak tahu ya. Intinya perkhilafannya di situ. Kalau saya mengambil tengah-tengah lah. Paling nggak sampai haram lah. Ya paling banter makruh lah gitu. Tapi menurut saya ya enggak lah. Kadang ya menurut saya ya bisa wajib juga. Karena bisa wajib itu gini. Karena kita itu nggak bisa semangat belajar. Tidak kuat belajar. Itu ada sebagian orang. Kalau saya nggak ngerokok ya. Kalau saya itu nggak ngerokok. Tapi ada sebagian orang itu kalau nggak ngerokok itu nggak terlalu bisa kuat belajar. Gitu. Tidak terlalu kuat lama kalau belajar. Sedangkan belajar itu kan ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah gitu. Nah, kalau mengatakan haram lah, ngantuk nanti, nggak kuat. Sedangkan kita belajar kitab itu sampai jam 2, jam 3. Ada yang sampai jam sampai subuh. Kita di sarang dulu belajar kitab itu sampai subuh. Itu bisa kuat ya karena ada rokoknya itu. Nah, tapi kalau saya enggak, saya andalannya ya kopi. Gitu. Tapi ada yang kalau ngopi sama gak rokok itu, wah gak enak gitu katanya. Ya intinya khilaf gitu aja. Kalau khilaf itu jangan ditabrakkan. Kita ambil yang menurut kita itu sesuai dengan posisi kondisi masyarakat kita. Walau alam biswab.